sinyalnya juga, biasanya kalau on cam itu makan sinyalnya makan kuota cukup banyak, makan baterai juga cukup banyak ya. Saya bisa paham gitu, nanti setelah saya paparan silahkan di off cam kan nggak apa-apa. Bentar. Nah, pada semester ini kita akan bersama-sama di, kuliah metode asesmen kepribadian ya, sebenarnya ini melanjutkan dari asesmen bakat inteligensi. Kalau asesmen bakat inteligensi kemarin, kita mengukur, bakat dan inteligensi ya. Jadi, hal-hal sifatnya lebih kuantitatif gitu ya. Kemarin kita ingat kita juga belajar kreativitas, kita belajar sikap kerja, kita belajar, minat ya. Kalau di sini nanti kita belajar kualitatif ya, jadi hal-hal yang sifatnya lebih kepada kepribadian. Dan saya masih ingat ketika kalian diwawancara waktu mau masuk fakultas psikologi, pertanyaannya adalah, "Ngapain sih masuk fakultas psikologi?" Jawabannya selalu, "Supaya tahu kepribadian seseorang," gitu, supaya bisa baca kepribadian. Nah, baca kepribadian itu gimana? Nah, baca kepribadian itu salah satunya caranya adalah dengan, belajar ya, asesmen atau metode ya, metode asesmen kepribadian. Nah, eee, kuliah metode asesmen kepribadian ini, asesmen kepribadian ini, merupakan kuliah yang, eee, utama ya atau, ini merupakan salah satu mata kuliah ciri khas dari Fakultas Psikologi. Kenapa? Karena, alat-alat tes psikologi itu tidak bisa, digunakan oleh, orang-orang non psikologi dan, salah satu yang tidak diajarkan oleh, fakultas lain itu ya adalah, pengukuran psikologi, baik itu intelijensi maupun kepribadian. Jadi ini merupakan tools kita untuk kemudian nanti kita bersaing atau kita kemudian, eee eee, berada ya di pekerjaan, yang membutuhkan, pengetahuan-pengetahuan psikologi. Nah untuk, profesi, jadi sebenarnya semua alat ukur psikologi itu, hanya boleh gunakan katanya boleh administrasi dan dianalisa oleh psikolog ya, sorry, diolah ya, digunakan dan diolah oleh psikolog gitu, tetapi untuk administrasi boleh mahasiswa S1. Nah, untuk jadi profesi psikolog itu harus, S1 psikologi, nggak bisa kalau S1-nya non psikologi kemudian jadi psikolog. Kenapa? Karena tadi ya, jadi mata kuliah atau pelajaran-pelajaran di Fakultas Psikologi S1 itu adalah mata kuliah yang memang tidak diajarkan di fakultas lain, sehingga nggak bisa tuh dari fakultas lain kemudian mau jadi psikolog itu nggak bisa, harus dari, fakultas psikologi. Nah, salah satu yang utama atau salah satu yang paling penting adalah, mata kuliah, pengukuran, metode, asesmen kepribadian. Saya izin share screen sebentar. Ya, oke. Nah, oke. Nah, bisa dilihat ya. Nah, eee ini harusnya assessment ya, bukan metode ini yang kemarin, metode assessment kepribadian. Jadi ini, merupakan salah satu, mata kuliah yang core ya gitu, mata kuliah utama dari, belajar di psikologi gitu, selain mata kuliah yang lain. Karena misalnya statistik gitu ya, di mata kuliah lain juga dipelajari statistik gitu. Eee, Metode penelitian ya, medpen itu dipelajari semua di mata kuliah yang lain. Filsafat ilmu itu juga dipelajari di mata kuliah yang lain. Tetapi mata kuliah asesmen kepribadian, asesmen bakat inteligensi ini hanya di, psikologi. Dan, kemarin juga ada beberapa alumni ya, ada alumni yang kemudian WA ke saya, "Mbak, kantor saya minta ada psikotes," gitu. "Di mana ya saya bisa beli alat-alat psikotes?" Gitu. Saya bilang, "Ya nggak bisa, yang bisa beli itu hanya psikolog," gitu. "Kalau perusahaan nggak punya psikolog gimana, Mbak?" Ya kalau perusahaan nggak punya psikolog ya harus meng-hire konsultan ya, biro psikologi untuk melakukan tes atau pihak ketiga gitu. "Oh jadi nggak boleh ya Mbak beli?" Ya nggak boleh gitu ya,
eee, kalau S1 nggak boleh beli alat ukur psikologi gitu ya. Jadi ini merupakan, kekhasan kita ya. Nah, apa, deskripsi mata kuliahnya? Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai perkembangan konsep kepribadian. Nah, kenapa mata kuliah ini diadakan di akhir dan kalian harus sudah mengikuti ya mata kuliah sebelumnya itu psikologi kepribadian 1, psikologi kepribadian 2, bahkan abnormal semua sudah, mengikuti ya. Kenapa? Karena, inti dasar dari pengukuran kepribadian adalah memahami teori kepribadian ya. Jadi, tujuan dari mata kuliah ini adalah bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai perkembangan konsep kepribadian, teori dan pendekatan kepribadian, serta alat tes kepribadian, ya, di mana mahasiswa dilatih untuk melakukan administrasi. Jadi kalian boleh melakukan administrasi ya, dan memahami garis besar interpretasi sehingga mampu menganalisis kepribadian sesuai dengan kepribadian individu sesuai dengan tes kepribadiannya. Nah, untuk, pemahaman mengenai interpretasi akan diberikan, untuk bisa menganalisis, kepribadian juga akan diberikan, tetapi untuk nantinya kalian membuat, laporan, psikologi tentu itu, harus oleh psikolog ya untuk membuat laporan, apa, laporan kepribadian ya, laporan, hasil tes itu harus psikolog, jadi belum boleh. Tapi untuk administrasi dan kalian juga harus tahu sebenarnya, apa sih, garis besar interpretasinya dan analisis kepribadiannya. Oke, nah ini apa saja yang akan kita pelajari dalam 1 semester ini ya, eee hari ini kita akan belajar pengantar, ya ini saya nanti akan menjelaskan sedikit tentang pengantar, teori kepribadian, kemudian minggu depan kita akan belajar tentang tes kepribadian itu apa, tes proyeksi, projektif teknik, dan inventory lapor diri. Kemudian pertemuan 3, 4, dan 5 isinya adalah grafis tes ya. Baum atau draw person atau draw a man ya, DAM itu atau Baum. Kemudian tree test, tes menggambar pohon ya. Dan satu lagi tes HTP, House Tree Person ya. Ini tes grafis. Kemudian ada tes wartek ya, tes wartek itu tes yang ada 8 kotak. Kemudian kita harus menggambar dengan gambar kita pada kotak-kotak tersebut. Mungkin kalian juga sudah pernah mengikuti gitu ya, mencoba. Kemudian ada dragon test. Dragon test ini adalah tes untuk anak-anak ya. Nah, ini 3, 4, 5 adalah tes yang sifatnya grafis ya, tes grafis non stimuli kecuali wartek itu sudah ada stimulinya. Tapi 3, 4, dan 5 ini adalah grafis di mana kita atau klien harus menggambar ya, membuat gambar atau membuat grafis. Nah, 6 dan 7 itu adalah tes 6, 7, 8, 9 ya, EPPS, Papikostik, DISC, dan MBTI adalah tes inventory lapor diri atau self report inventory. Ya, EPPS itu singkatan dari Edward Preference Personality Schedule gitu. Jadi 6 dan 7 ini dasar teorinya adalah teori kepribadian dari Henry Murray ya. Nanti saya akan minta kalian untuk buat satu resume tentang teorinya Henry Murray ya, ada EPPS dan kemudian ada Papikostik. Papikostik ini juga tes kepribadian yang didasarkan pada teorinya Murray, namun lebih digunakan pada setting pekerjaan gitu. Kemudian di 8 ada DISC, mungkin kalian juga sudah sering dengar ya apa itu DISC di mata kuliah PIO atau di mata kuliah psikodiagnostik 1 mungkin juga sudah ada. Kemudian 9 ini MBTI, MBTI ini juga very well known gitu ya. Sangat banyak digunakan ya MBTI ini ada ISTJ, INTJ dan sebagainya nanti kita akan coba. Nah, 6 sampai 8 ini sifatnya adalah forced choice atau pilihan ya, inventory lapor diri yang sifatnya pilihan. Jadi kita diberikan pernyataan, kemudian kita diminta untuk memilih gitu. Nah, yang 10 adalah SSCT dan FSCT, Sucks Sentence Completion Test dan Thorough Sentence Completion Test ya, SSCT dan FSCT. Sentence completion test berarti tes melengkapi kalimat. Nah, itu ya. Untuk yang SSCT adalah untuk orang dewasa, sementara yang FSCT untuk
anak-anak ya, SCT dan FCT. Jadi nanti ada sebuah kalimat, kalimat ini belum selesai, tugasnya adalah menyelesaikan kalimat itu. Itu namanya sentence completion test. Kemudian di materi ke-11 ada Das Desperate Fable dan Madeline Thomas Stories. Ini ada satu cerita tentang fable ya, tentang binatang, kemudian Madeline Thomas juga salah satu cerita, kemudian untuk anak-anak ya, kemudian diminta untuk anak menceritakan kembali gitu sesuai dengan interpretasinya. Kemudian 12 ada TAT, Thematic Apperception Test, dan CAT, Children Apperception Test. TAT dan CAT dasar teorinya juga teori dari Henry Murray. Ya, jadi psikoanalisanya dari Murray gitu. Kemudian tes Rorschach ke-13, tes Rorschach ini juga suatu tes inkblot ya, inkblot test atau gejrotan tinta, teknik gejrotan tinta atau inkblot test yang dibuat oleh Rorschach ya, yang dibuat oleh Rorschach. Kita ada satu pertemuan sendiri yang membahas tentang Rorschach. Dan yang terakhir sama seperti kemarin, Anda nanti akan diminta untuk menyusun sebuah laporan kepribadian yang dibuat berdasarkan tes-tes yang sudah kalian buat sendiri ya. Sama seperti yang lalu, nanti di beberapa saya akan minta kalian untuk mengerjakan tugasnya dan mengirimkan atau menguploadnya di LMS. Nah, pada semester ini kita sudah menggunakan LMS ya, Learning Management System-nya dari UP. Gimana, kalian sudah mencoba LMS-nya untuk mata kuliah lain? Sudah, Mbak. Udah, Mbak. Sudah, Mbak. Gimana komennya dengan LMS? Susah diaksesnya, Mbak. Susah diakses, kemudian Lemot, ya, Mbak. lemot ya, jauh lebih enak pakai GCR ya. Iya, kalau ada tugas nggak ada peringatannya gitu. Kalau nggak ada tugas tidak ada notification, betul. Apalagi? Yang pasti aksesnya lebih sulit ya, lebih tidak user friendly ya. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Oke, jadi Hanya di jam-jam tertentu baru kenceng. jam berapa tuh biasanya? Selain di jam kerja atau jam kampus gitu, Mbak. Kalau Malah- pagi tuh ada pasti susah tuh aksesnya. Oke, gitu ya. Pagi pasti susah ya. Jadinya kalian harus punya waktu lebih panjang ya untuk mengakses materi ya, tidak hanya di jam kuliah saja gitu ya. Berarti akses materinya harus lebih panjang ya, dan itu pasti takes your energy gitu ya. Saya sangat memahami betul ya kondisinya gitu. Jadi sebenarnya dari 2 semester yang lalu ya, itu sudah diwajibkan untuk menggunakan LMS, dan saya termasuk salah satu yang bandel gitu, karena saya bilang, saya nggak mau, saya maunya pakai GCR gitu. Kenapa? Karena saya ingin memberikan yang terbaik buat kalian gitu ya. Jadi dan buktinya sama pakai GCR bagus-bagus aja dan gampang ya aksesnya ya. Saya juga sebagai manajemen juga gampang banget, UTS, UAS tuh gampang banget gitu, udah langsung kelihatan kalian telat atau enggak, siapa yang ngumpulin duluan tuh kan semua bisa kita lihat dari manajemen ya. Sementara di LMS ini nggak bisa, dan saya juga semester ini saya juga mendorong gitu ya, meminta LP3UP untuk kalau sebulan ini masih keluhannya anak-anak masih sama saja seperti dulu, saya kembalikan ke LMS setelah UTS gitu. Kenapa? Karena saya juga ngeri di UTS nih. Kalau UTS barengan satu UP, bayangin dengan kondisi server yang seperti ini gitu ya kan, nanti kalian nggak bisa upload dan sebagainya kan, kasihan gitu ya. Maksudnya kan saya yang tidak bertanggung jawab dong kalau gitu. Jadi saya juga sudah backup teman-teman di akademik. Kalau misalnya sebulan ini 4 kali pertemuan ini masih saja lemot dan sebagainya, saya terpaksa UTS kita pakai GCR lagi supaya lebih mudah ya, lebih terkontrol gitu ya. Rasanya kalau GCR mau di mana saja, mau kapan saja dibuka itu kok bisa gitu ya, bisa akomodir gitu ya. Tapi tolong ya nanti kalau ada info atau apa, WA saja ke saya karena saya perlu catatan tertulis ya. Perlu catatan tertulis untuk saya bisa mengatakan kepada pimpinan universitas juga bahwa ini loh kondisinya di lapangan. Nanti saya di akhir
bulan ini ya, minggu keempat ini saya akan bikin sedikit survei gitu ya untuk penggunaan LMS, mohon diisi nanti dengan baik begitu ya pertanyaan-pertanyaannya agar karena memang LMS ini bukan kemauan universitas juga, ini sebenarnya kemauan dari Dikti gitu ya, bahwa semua pembelajaran ini jadi termonitor gitu karena kita masuk ke namanya SPADA Indonesia ya. Itu jadi termonitor, tapi masalahnya itu infrastrukturnya tidak mendukung gitu. Saya nggak pernah ya pernah sih waktu itu Google down gitu, tapi kan sedown-downnya Google nggak hilang materi kita gitu ya, atau apa yang kita tulis di situ, apa yang sudah kita upload nggak hilang. Sementara untuk LMS ini kita sudah pernah mengalami 2 kali hilang loh gitu ya. Udah pengalaman 2 kali hilang MKWU ya, kalau nggak salah kuliah Mbak Tenri, saya nggak inget ya. Tapi itu sudah pernah 2 kali. Tapi ya bagaimanapun kita harus coba ya. Saya sendiri sampai hari ini belum membuka. Baru hari ini saya membuka laptop ya, karena kemarin-kemarin rasanya pusing kalau buka laptop dan masih batuk-batuk, jadi hari ini saya baru buka laptop gitu. Nanti saya semua materi ini akan saya upload di saya akan upload di Google Classroom ya, di LMS ya, sehingga nanti semua bisa diakses di sana gitu. Tolong ya nanti tadi siapa Favian atau siapa yang punya pengalaman Mbak, ini nggak bisa sehingga saya misalnya nih karena nggak bisa kebuka, kesulitan tadi di kelas sebelah udah bilang karena nggak ada notification-nya Mbak, kita nggak tahu kalau ada tugas tiba-tiba besok dikumpulin itu jadi lebih sulit. Nah ini kan bisa saya sampaikan ya, bisa saya sampaikan kepada pimpinan untuk mengupgrade lah gitu ya sistem ini supaya menjadi lebih baik gitu ya. Nah ini dari materi-materinya. Nah buku referensinya cukup banyak ya, ada Anastasia Urbina, psychological testing ini sudah umumnya sudah biasa, ada Cohen Swartling ya, kemudian Gregory, Kinget ya ini nanti Kinget ini sebenarnya ada buku di Gramedia juga, bukunya ada di Gramedia, bahasa Indonesia, bukunya Kinget ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, buku tentang wartek tes ya itu ada, kemudian Koch ya Carles, kemudian Howard dan Princeton. Kemudian ada satu buku diagnostik ya dari Kang Hana Wijaya. Ini kalau dulu tuh di fotokopi ya. Nanti saya lupa, saya coba cari di berkas saya di kantor, di rumah tidak ada. Tampaknya bukunya ada di kantor. Nanti saya sudah minta ke Linda si kelas B ya. Nanti kapan kita janjian untuk kalau kalian mau fotokopi bukunya, buku pegangannya, buku diktatnya. Karena saya tidak punya izin untuk scan gitu ya. Nanti saya kena copyright lagi ya. Jadi nanti saya izin nanti koordinasi kelas ini Favian ya. Favian nanti koordinasi sama Dinda segera setelah saya ke kampus gitu karena saya juga cukup lama nggak ke kampus karena sebelumnya anak saya yang kena jadi saya nggak berani ke kampus, kemudian gantian saya. Jadi cukup lama saya nggak ke kampus. Nanti kalau bukunya sudah ada, saya akan titip Dinda, silahkan dikoordinasikan untuk fotokopi, terutama yang diktat psikodiagnostik. Kalau yang lain sebenarnya I-nya ada, nanti yang sudah ada akan saya upload di LMS ya. Nah, bagaimana penilaiannya? Penilaiannya sama seperti yang lalu. Ujian tengah semester sifatnya paper and pencil test. Ujian akhir semester sifatnya presentasi dan presentasi ya seperti yang lalu ya. Kemudian presentasi dalam bentuk video, kemudian ada tugas-tugas 30%. Ini penilaiannya. Nah, kontrak belajarnya ya, class rules-nya kehadiran minimal 75% ya. Jadi jangan sampai apalagi kita online ya, itu harusnya bisa lah gitu ya kehadiran 75% ya. Kemudian ini ya, harapan saya on kamera saat masuk ya, saat kita greetings di pagi hari dan please be proper ya, tolong yang proper gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita menyiapkan diri kita untuk melakukan sesuatu itu maka energi kita, fokus kita akan ada di situ. Tapi kalau kita nggak proper, kita nggak siapkan, nah ya maka energi kita, fokus kita juga nggak ada di situ ya. Beberapa mahasiswa ya, ada yang mahasiswa yang sekarang ini ada yang meneliti tentang saya kok lupa ya namanya apa istilahnya ya. Jadi
mengerjakan sesuatu mengikuti kuliah tapi sambil mengerjakan hal-hal yang lain gitu ya. Saya lupa apa namanya. Itu sekarang juga menjadi satu fenomena gitu ya. Eee, apa, eee, karena adanya perubahan teknologi gitu. Nah, ini juga bisa dilihat nanti seberapa banyak sih persentase serapan kita kalau kita, melakukan sesuatu dengan multitasking gitu ya. Kalau kalau, sama dengan atau interaksi dengan orang lain itu namanya pubbing ya. Jadi, ketemu sama orang tapi kita cuekin dia, kita asik sama gadget, itu namanya pubbing. Dan pubbing itu, penelitiannya mulai banyak nih dilakukan gitu ya, kalau kita sering nggak sih punya temen terus, ketika kita ngobrol sama dia, dia sibuk sama handphone-nya, terus saya suka jadi bingung gitu, ya udah saya diem Ya. aja gitu ya, itu namanya pubbing. Nah, ya itu, apa namanya, satu lagi saya lupa ya, apa namanya yang sebentar ya, saya coba sambil saya cek ya, saya nggak ingat, namanya apa. Oke, bukan, apa, Oh, Mbak, apa Mbak? apa namanya, Ica? FOMO bukan? Bukan Bukan ya? FOMO, kalau FOMO itu ketakutan, tidak mendapat informasi, ketakutan ketinggalan informasi, itu namanya FOMO. Sebentar ya, bukan FOMO, sebentar ya, itu Ayu yang bikin, tapi kok saya nggak hafal ini di mana. Sebentar, jadi, sambil kayak gini nih, saya sambil ngajar tapi saya main handphone. Nah, ini bukan FOMO, apa ya, satu lagi, saya lupa ya, itu ada satu mahasiswa yang, eee, 2 orang ya, mahasiswa yang mencoba meneliti, ini burnout, dan itu cukup bagus gitu ya. Jadi, saya rasa, dengan cyber slacking, ini saya baru ingat ya namanya ya. Namanya adalah cyber slacking. Cyber slacking eee, itu tadi mengerjakan, kegiatan-kegiatan di luar apa yang seharusnya, eee, dengan judulnya cyber slacking. Itu juga salah satu fenomena baru ya yang kita lakukan, tapi sebenarnya pada dasarnya, eee, memang manusia itu bisa multitasking, tapi tadi kalau perhatian kita 100%, nah kalau kita bagi 10 ya jadinya cuma 10, 10, 10, 10 gitu ya, atau ada yang dapat 50, yang lainnya tinggal 5%, 5%, 5% kan gitu. Jadi mau yang mana? Cyber slacking. Nah, tadi terkait dengan kalian kan sekarang semester 6 ya? Semester 6. Semester depan sudah masuk proposal. Nah, semester ini ada sekitar 120 proposal skripsi ya. Dan itu kemarin saya sampai minta, Mas Hairul di perpustakaan untuk kemudian lakukan Turnitin gitu ya, klasifikasi Turnitin. Kenapa? Karena judulnya mirip-mirip gitu semua ya, impulsive buying, pokoknya yang sudah gitu, yang body image, yang hal-hal yang, coba deh pikirkan sesuatu yang baru, seperti, kemarin ya semalam saya, bicara atau di, talk show di, Warta Kota itu flexing behavior, herding behavior, perilaku bekerja yang ini apa namanya, hustle culture, ya, affluenza, pernah dengar namanya affluenza? Ya, affluenza, herding behavior, hoarding behavior. Jadi sebenarnya banyak, materi-materi lain yang atau topik-topik penelitian yang, belum diteliti oleh mahasiswa Fakultas Psikologi UP gitu. Jadi harapan saya, semester ini bisa lebih banyak, yang punya ide-ide yang baru. Yang lucu itu, ada satu mahasiswa, aduh kok lupa saya namanya, Renandi Halim ya, itu meneliti tentang, kata-kata kotor, apa sih, kata-kata kasar gitu ya, pada saat main game online. Itu juga menarik gitu ya. Jadi pikirkan, sesuatu yang baru, mumpung ini masih semester 6, semester 7 kalian sudah masuk ke proposal, nah pikirkan, sesuatu yang, kekinian, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang, unik ya, yang membuat kalian menjadi, menemukan sesuatu gitu ya. Mbak, kalau kalau pertanyaan yang sering begitu, "Mbak, kalau baru tuh suka nggak ada Mbak literaturnya?" Ya itu tantangannya gitu, tetapi kalau kalian, punya sesuatu yang baru itu, ya akhirnya juga nilainya juga biasanya juga menjadi baik karena
nggak itu-itu saja gitu ya. Jadi tolong diperhatikan. Kemudian gadget literate ya, mic dalam keadaan mute. Jadi kalau masuk silahkan di mute dulu, kemudian tapi siap dipanggil setiap saat. Ada etikanya ya, izin dan pamit ketika harus meninggalkan kelas. Kemudian, nah ini yang paling penting, alat tes tidak untuk disebarluaskan. Dengan kondisi pandemi seperti ini, saya harus berupaya untuk agar kalian tetap mendapat alat tesnya atau kalian dapat mengakses alat tes, tetapi saya tetap juga harus menjaga kerahasiaannya, ya, confidentiality-nya. Kenapa? Tadi saya sudah sampaikan bahwa alat tes ini merupakan senjata bagi kalian, ya, senjata. Nah, kalau senjata ini kalian kasih ke orang lain yang non psikologi, ya kalian yang akan dibunuh gitu ya, istilahnya gitu. Jadi kita lah yang harus menjaga kerahasiaan atau tools dari alat tes psikologi ini ya. Di mata kuliah kode etik juga sudah disampaikan, jangan sampai kita memfoto. Lagi sekarang ya saya share screen pasti nanti untuk soal-soal ya. Tolong untuk tidak di-screenshot ya. Tolong untuk tidak disebarluaskan, tidak juga mengupload di media sosial. Kadang tuh suka lupa gitu. Dan saya masih beberapa tahun lalu saya masih gitu, seorang alumni udah kerja, tiba-tiba dia foto lembar jawaban dan sebagainya, cuma nunjukin bahwa ini loh gue lagi kerja. Gitu. Boleh nunjukin lagi kerja, boleh, tapi tidak menunjukkan atau tidak mengupload hal-hal yang memang sifatnya konfidensial. Ya, saya tuh nggak enak untuk terus ingatin, tapi itu kewajiban saya. Akhirnya saya tetap ingatin, maaf ya, misalnya maaf ya tapi yang kayak gini sebaiknya di take down ya, nggak di-upload di media sosial gitu, baik itu status WA, Insta Story dan sebagainya ya. Boleh menunjukkan, oh saya lagi di ruangan ada orang yang tes, boleh, tapi tidak memfoto alat tes. Nah itu yang sangat penting untuk bisa dijaga. Ada juga yang bertanya, ya kan, tapi kan di internet juga sudah banyak, biarin. Yang di internet sudah banyak itu orang-orang yang memang melakukan itu. Ya sudah, kita nggak perlu ikut-ikut yang jelek kan gitu. Ya, bisa kok Mbak warteg diakses di mana-mana. Silahkan mengakses yang lain-lain di mana-mana, tetapi tidak untuk kelas ini. Begitu ya. Jadi tolong apa yang nanti saya berikan, apa yang Anda dapatkan, misalnya kalian akan membahas hasil gitu. Aduh, ternyata dari hasil MBTI saya ISTJ loh. Ya boleh-boleh aja kalau itu, gitu ya, itu hak Anda. Yang nggak boleh adalah foto, screenshot tools-nya kalian sebarkan kemana-mana, tools-nya, alat tesnya kalian sebarkan kemana-mana, itu yang nggak boleh. Paham ya maksud saya ya? Karena semua sifatnya konfidensial atau rahasia. Kalau kalian memberikan itu ya kepada orang lain, ya lama-lama kalian nggak akan kalian sendiri yang akan dapat pekerjaan. Kenapa? Karena itu bisa dikerjakan oleh orang lain juga gitu ya. Jadi itu yang kita harus jaga. Kemudian assignment ya, tugas, kerjakan semua tugas. Jangan lupa tadi assignment itu 30%. Tugasnya apa saja sih? Tugasnya nanti akan ada resume tentang Henry Murray, ada beberapa tugas ya. Yang saya ingat itu resume tentang Henry Murray, kemudian pelaporan alat ukur ya. Pelaporan penyusunan laporan psikologis. Yang semester lalu di kelas yang lain ada satu orang ya yang nilainya nggak lulus karena tidak mengumpulkan tugas. Saya tanya, kamu nggak ngumpulin tugas kok? Saya ngumpulin Mbak. Enggak, saya bilang gitu. Coba cek deh gitu. Begitu dicek semua tugasnya disubmit, di draft, tidak disubmit. Ya gimana caranya saya mau meriksa gitu. Dan itu setelah nilai keluar. Jadi nggak mungkin kalau setelah nilai keluar saya nggak mungkin mengubah nilai karena hal tersebut. Ya jadi tolong diperhatikan dan tadinya jangan sampai tidak lulus hanya gara-gara absen dan sebagainya ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya ini ya, apakah kepribadian itu silakan ke Mentimeter gimana? Silakan ke Mentimeter untuk mengisi hal ini ya. Saya copy di chat. Ya. Silakan jawab pertanyaan yang ada di situ, apakah kepribadian itu? Ya, saya akan share. Alamatnya sudah saya taruh di
sudah saya taruh di chat ya, jadi nanti langsung bisa kalian akses. Silakan untuk diisi. Nah, apakah bisa? Belum ada yang isi nih. Terbatas sih, Bisa, Mbak, Mbak. kalimatnya, Mbak. Kayaknya terbatas ya. Iya, terbatas 25 karakter. Ya, 25 karakter. Belum ada nih yang isi. Nah, kepribadian adalah sikap yang berulang. Oke, silakan. Yang lain. Perpaduan sifat dan emosi. Sikap dan pola pikir. Baru 8 yang isi 10. Oke. Dah mulai banyak nih ya, 21. Apakah kepribadian itu perpaduan sifat dan emosi, sikap yang berulang, tingkah laku seseorang, sifat tingkah laku, sikap pola pikir ya hasil dari kebiasaan ini nggak ada yang sama nih. Ciri khas, sifat bawaan lahir ya. Oke. Poin-poin penting di sini ya, ada sifat, ada watak. Sifat itu apa sih? Ada yang boleh jawab nggak? Sifat itu apa? Perilaku yang berulang-ulang. Sifat. Kalau perilaku yang berulang-ulang, perilaku. Oh iya, perilaku ya. Nah iya. Sifat itu apa? Tingkah laku yang khas. Tingkah laku. Tingkah laku itu bukan sifat. Sifat itu apa? Ini apa, Mbak? Ciri khas dari sesuatu, baik itu objek atau yang lain mungkin. Ciri Atau khas. manusia ya, ciri khas. Ya, yang ciri khas yang menandakan. Sifatnya air apa sih, Noval? cair. Cair. Terus apa lagi? Iya. Membeku pada Ya, beku. Oh, kalau suhu dia bisa membeku tertentu. juga. Terus mengikuti Bisa menguap juga. Bisa menguap, apa? Ya, mengikuti benda di mana dia mengikuti tepat benda. berada. Terus fleksibel. menuju ke yang lebih Menuju ke bawah. Iya, ke rendah, rendah. attitude yang lebih rendah. Itu sifat-sifat. Ya, jadi ada ciri-ciri. Ya, ada karakteristik, ada ciri-ciri tertentu dari sesuatu dan itu juga sifat pada seseorang. Nah, kalau sikap itu apa? Sikap. Kalau menurut saya pandangan terhadap sesuatu, Mbak. Pandangan, artinya? Iya, keputusan terhadap sesuatu kayak misalnya sikap saya terhadap perang ini gimana gitu. Saya kurang setuju. Jadi sikap itu ada 2. Ada positif dan negatif. Ya, ada mendekati atau menjauhi, itu sikap. Ya, positif atau negatif sebenarnya itu. Kalau kamu tidak suka dengan perang artinya apa? Iya, negatif. Negatif terhadap terhadap bagaimana sikap kamu terhadap ular yang ada di depan kamu? Takut, Mbak. Negatif. Tergantung ular apa. Oh, tergantung apa? Emang ada. Kalau lucu positif, Mbak. Kalau gede serem gitu. piton ya negatif. Oh, saya mau ular segede apapun, sekecil apapun, tetap aja saya negatif. Nah, itu sikap. Ya, itu sikap, gitu. Ya, punya sikap gitu ya. Mau ular segede 10 cm juga
saya kalau bisa lari deh gitu ya. Tapi ada orang yang tidak bersikap seperti tadi, yang positif, ada yang negatif. Kalau masih kecil masih suka gitu ya. Ada orang yang very positif terhadap ular gitu ya. Jadi itu sikap. Jadi beda ya. Di sini ada sifat, ada tingkah laku. Tingkah laku apa? Kalau tingkah laku apa? Nah, ini belajar filsafat ilmu dan filsafat epistemologi nih ya, filsafat ilmu dan logika. Kalau tingkah laku atau perilaku apa? Tindakan, Mbak. Tindakan. Kalau sifat itu kelihatan nggak? Indah ya tadi ya. Sifat dan sikap itu sebenarnya kelihatan nggak? Terlihat, Mbak. Enggak. Sifat dan sikap itu tidak terlihat sampai berbentuk tingkah Tingkah laku. laku. Ya, saya tahu nggak kalau Indah itu galak? Nggak tahu, Mbak. Nggak tahu. Saya tahu Indah itu galak ketika saya telepon dia marah-marah. Apaan sih ini? Oh, kenapa? Tingkah lakunya marah-marah, gitu kan? Ya, jadi sifat dan sikap itu nggak akan kelihatan kalau tidak dalam bentuk tingkah laku. Pola pikir kelihatan nggak? Tiara angkat jemuran juga, hati-hati ya Tiara ya. Pola pikir kelihatan nggak? Enggak, Mbak. Enggak, Mbak. kelihatannya kalau di mana? Kalau udah Nggak dalam diekspresikan. bentuk, Tingkah laku. diekspresikan dalam bentuk Ya, perilaku. dalam bentuk tingkah laku. Ya, berbicara itu tingkah laku bukan sih? Iya. Iya, ya. Orang ini pola pikirnya gimana sih, bulet gitu ya. Muter-muter gitu ya. Muter-muter itu apa? Kok kita bisa tahu pola pikirnya dia muter-muter? Iya, kalau dia sudah berbicara. Iya nggak? Oh, dia udah bicara, ini muter-muter maksudnya apa sih orang ini? Gitu ya. Apalagi yang namanya Vicky gitu ya dulu tuh. Vicky, siapa tuh namanya? Vicky Prasetyo tuh. Vicky Apa sih ini Prasetyo. ngomongnya gitu ya. Kenapa? Karena bulet pola pikirnya gitu. Ya, ini semua ya. Jadi kalau misalnya kita bicara sikap, sifat, itu semua ada karakteristik, itu semua ada di dalam diri manusia yang kemudian muncul dalam bentuk perilaku. Nah, perilaku yang berulang, konsisten. Konsisten artinya apa sih? Ya setiap ada keadaan itu dia sikapnya begitu, gitu ya. Dia tingkah lakunya begitu. Nah, itu namanya kepribadian, ya. Terima kasih, ini keren-keren jawabannya. Ini saya save dulu. Ya, kita lihat ke apanya, PowerPoint-nya tadi. Apa sih personality itu? Ya, kepribadiannya. An individual's characteristics pattern. Ya, jadi pola. Yang saya merahin di sini pattern-nya, pola. Pola itu kalau apa sih? Pola itu nggak bisa sekali. Pola itu kalau ya begitu lagi itu namanya pola. Ya, makanya kalau kita bikin mau bikin baju itu kita bikin polanya dulu. Kenapa? Karena bikin baju polanya, terus nanti kita bisa gunakan pola itu untuk bikin baju yang lain. Itu namanya pola. Ya, pattern, pola. An individual's characteristic pattern, pola karakteristik individu. Ya, yang beda satu sama lain. Of pola apa? Pola thinking, ya berpikir, feeling and acting. Nah, tadi tingkah laku itu acting, ya. Thinking pola pikir, feeling merasakan, emosi. Tadi juga ada yang jawab ya, sikap dan emosi. Emosi itu feeling, kaitannya dengan feeling. Tetapi nanti kalau kita bicara Inside Out ya, nanti saya sampaikan tentang film Inside Out. Emosi itu dari mana? Dari thinking, gitu. Jadi sebenarnya baik thinking, feeling, and acting semuanya ada di otak, ada di thinking. Dasar kamu tidak punya hati. Nggak punya hati, mati. Kenapa? Hati itu heart, jantung. Ya. Jadi walaupun orang nggak punya perasaan, itu bukan nggak punya perasaan, nggak punya otak sebenarnya. Kenapa? Karena seluruh yang mengelola perintah-perintah yang mengelola perasaan, mengelola emosi, ada di hipokampus, hipotalamus, semua adanya di otak. Ya, jadi nanti kalau cobain aja. Kalau lagi marah-marah, nggak usah mengelus dada. Aduh, gitu ya, mengelus dada. Coba lus-lus kepala, jauh lebih enak. Ya, makanya kalau punya anak, ya punya orang yang disayang, lus-lus kepalanya deh. Kenapa? Karena sebenarnya ini kita mengaktifkan ya sensor-sensor, mengaktifkan syaraf-syaraf yang ada di otak, termasuk syaraf emosi. Gitu ya. Kenapa sih
kalau punya anak kecil kok suka dielus-elus gitu ya kepalanya gitu itu sebenarnya bukan hatinya gitu. Karena kalau di hati ini nggak ada apa-apanya, sebenarnya hanya jantung. Yang ada itu ada di kepala sebenarnya ya. Jadi kemana-mana. Tapi kalau kita lihat di sini adalah seseorang itu akan punya ya karakter yang konsisten, karakter yang berulang ya mengenai bagaimana dia berpikir, merasakan maupun bertingkah laku. Nah, tingkah laku ini sikap biasanya ya, adalah tingkah laku. Nah, kepribadian menurut Allport ya, kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis ya. Suatu kesatuan yang teratur, namanya organisasi itu teratur, ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya, itu suatu organisasi ya. Dan dinamis terus bergerak dan berkembang dari keseluruhan sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan menyesuaikan diri yang unik terhadap lingkungan ya, menurut Allport 1937. Nah, mungkin tadi kalian juga sudah menjawab. Nanti ya pertanyaan selanjutnya apa itu? Apakah personality bisa berubah? Nanti kita lihat. Nah, ada namanya implicit personality theories. Apa sih yang biasanya kita teori-teori yang bisa kita kelihatan gitu ya? Personality itu kelihatan dari mana sih? Dari assumption, ya assumption. Our assumption of personality, good, evil, purpose versus no purpose, ya ada tujuan atau tidak tujuan, maupun orang-orang yang berorientasi pada masa lalu, masa saat ini, dan future. Nah, ini bisa kita lihat biasanya. Nah, ini yang gampang saja. Nah, ini ada 4 gambar di sini ya, ada 4 gambar. Nah, ini mungkin saya punya gelas juga ya. Kita bisa cek gitu ke teman-teman kita gitu ya. Kalau kita kasih gelas gitu, seperti saya nih ya, gelas ada setengahnya, ada airnya gini ya. Nah, yang pertama ini ibu-ibu yang pertama nih gitu, dia mukanya cerah gitu ya, saya mengatakan, oh the glass is half full. Gelasnya sudah setengah penuh. Ini orang-orang optimis biasanya ya, orang-orang optimis. Nah, kemudian yang satu, the glass is half empty, sudah setengah penuh, setengah kosong. Ini orang-orang pesimis biasanya ya. Dia melihat sesuatu dari kurangnya. Kalau yang tadi dia melihat sesuatu dari penuhnya, ya, dari apa yang sudah terpenuhi. Kalau yang ini melihat sesuatu dari apa yang kurang. Nah, yang bawah adalah half full, half empty. No, wait. What is the question? Gitu. Jadi dia malah tidak terfokus pada ini apa namanya, penuh atau tidak. Dia lebih fokus, saya pertanyaannya apa sih? Gitu. Lebih mempertanyakan lagi. Ini biasanya personality yang ambigu ya, yang galauan gitu ya, resah gitu, bingung untuk menentukan gitu ya. Jadi apa sebenarnya isinya gitu. Dan yang terakhir, kita ngomongin gelas, yang dia bicarakan ya, hey, I order a cheeseburger, not a glass gitu, a glass of water, tapi I order cheeseburger. Jadi ini bisa kelihatan apa namanya, perbedaan dari masing-masing orang. Saya mau kasih contoh kepada kalian sebentar ya. Saya itu suka lupa menyimpannya di mana, sebentar. Sebentar ya. Mbak, mohon maaf masih di mute. Ya, sorry. Apa yang Anda lihat di layar Anda? Titik kuning, Mbak. Ina melihat titik kuning. Yang lain? Apa yang Anda lihat di layar Anda? Layar hitam sama ada titik kuningnya. Layar hitam sama titik kuning, Ica ya.
Yang lain? Screen Sama, Mbak. Layar abu-abu biru dongker. Biru dongker. Itu Biru dongker layarmu itu yang apa ya? rusak. Oh, Hitam kali. Enggak Tapi apa-apa. di saya juga nggak hitam, Mbak. Iya, nggak iya. hitam banget ya, abu-abu gitu Heeh. ya. Oke. Beda sama Mm-mm. hitam atasnya ya. Oke. Yang lain? Oke. Eh, saya senang karena sebagian besar dari kalian lebih melihat adanya layar hitam ya dibanding titik kuning gitu. Walaupun tadi Indah mengatakan ada titik kuning, Mbak gitu. Ini saya menunjukkan apa? Sebenarnya menunjukkan tadi personality tadi. Seringkali ya, ini sudah saya coba pada banyak banyak webinar gitu ya. Orang yang melihatlah titik kuningnya gitu ya. Seringkali kita terfokus pada sesuatu yang kurang gitu ya. Ini titik kita nggak ngelihat bahwa di sebelah itu ada titik ada layar hitam yang besar yang kita lihat hanya titik kuning. Fokus kita pada apa yang kurang dari kita. Gitu. Itu banyak sekali terjadi ya. Sama-sama tadi ya, ada yang melihat half full, ada yang melihat half empty. Nah, ya seringkali kita terfokus pada yang tidak kita punya, padahal sebenarnya kita punya jauh lebih banyak yang kita punya daripada yang kita tidak punya. Nah, ini yang sebenarnya seringkali membuat orang depresi, membuat orang stres, gitu ya, membuat orang tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki, gitu. Jadi tadi salah satunya personality tadi ya, basic personality tadi juga menunjukkan hal ini. Sebenarnya not the object gitu, tetapi bagaimana kita memandang objek ini. Bukan objeknya sama, satu layar besar ada titik kuning di tengah. Gitu ya. Tapi ada orang yang melihat titik kuningnya dulu atau melihat titik kuning sebagai fokus dan ada orang yang melihat layar yang besar sebagai fokus ya. Beberapa tahun yang lalu ada satu orang mahasiswa angkatan 2000, udah tua lah pokoknya ya. Dulu cukup dekat dengan saya tapi habis itu entahlah dia kemana gitu. Kemudian kemarin pengunduran diri gitu. Karena punya masalah di rumah gitu. Saya tanya sama dia, "Emang kenapa rumah kamu?" "Rumah saya tuh bukan rumah, Mbak. Rumah saya itu seperti neraka." Gitu. "Oh gitu ya," saya bilang gitu. "Kenapa kamu bisa bilang gitu?" "Ya orang tua saya tuh begini gitu. Rumah saya tuh selalu rasanya bukan rumah." Ya pokoknya segala macam. Saya tanya, "Kamu punya kamar di rumah?" "Punya." "Kamarnya sendiri?" "Iya sendiri." "Kamu punya kasur?" "Punya." "Kasurnya ada dipannya atau nggak?" "Ada dipannya, Mbak, di atas." Gitu. "Oke. Kamu punya kamar mandi?" "Punya." "Sendiri atau rame-rame?" "Di atas ada sih, Mbak, satu, tapi saya bisa pakai itu buat sendiri." "Oke, kamu punya dapur?" "Punya." "Airnya keluar?" "Keluar." Dengan baik gitu. "Kamu kalau hujan kehujanan nggak?" "Enggak." Gitu. "Kamu kalau nonton TV tinggal pencet nggak?" "Iya, tinggal pencet." "Terus kenapa kamu fokus hanya kepada bahwa rumah saya bukan rumah karena orang tua saya tidak menyenangkan bagi saya?" Nah, dia baru kaget. "Oh iya ya," gitu. Terlalu banyak teman-teman lain yang even rumahnya nggak punya. Setiap tahun orang tuanya harus berpikir untuk kontrak di mana lagi ya tahun ini. Atau teman-teman yang harus berbagi dengan teman-teman dengan saudara-saudara yang lain karena rumahnya di rumah neneknya, di rumah yang lain, ya nggak? Ya, yang harus berbagi kamar dengan kakak atau adiknya atau bahkan saudara. Terlalu banyak yang sudah kita punya, sudah kita syukuri, tapi kita tidak fokus pada apa yang kita miliki, tapi kita fokus pada apa yang tidak kita miliki. Nah, itu salah satu personality. Ya, jadi gambar tadi itu menunjukkan bahwa hal yang sama itu bisa dipersepsi berbeda dengan oleh banyak orang ya, oleh orang-orang lain gitu. Jadi not di objek gitu ya, tetapi siapa yang melihat objek itu yang menjadi penting. Nah, itulah sebenarnya dasar personality. Masalahnya sama, tapi siapa yang melihat objek itu? Ya, objek itu menjadi sesuatu yang berbeda itu kalau dilihat secara berbeda oleh orang lain ya. Syukurilah kalau kalian masih bisa mensyukuri hal-hal yang sifatnya sederhana ya. Saya akhir-akhir ini entahlah sejak
sejak pandemi kayaknya ya, sejak pandemi PKKM tuh, buat saya langit itu indah banget. Entahlah, mungkin karena polusinya menurun, terutama di Jakarta. Terus setiap sore saya kalau ngeliat langit itu indah banget. Saya nggak tahu apakah kalian juga merasakan hal yang sama ya. Tiap apalagi kalau sore ya, matahari masuk itu indah banget sekarang. Beda sekali dengan dulu. Kenapa? Salah satunya juga karena saya sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Bisa melihat langit. Biasanya di kantor sampai malam di dalam ruangan tertutup, tiba-tiba datang masih siang, pulang sudah gelap. Pulang. Saya nggak dapat apa-apa. Nah, jadi orang pepatah mengatakan beauty is in the eye of the beholder gitu. Jadi keindahan tuh bukan pada objeknya, tapi pada bagaimana kita melihat. Nah, ini sama dengan yang ada di sini ya. Objeknya sama, glass with half, with water, ya, with half water. Tapi kita bisa personality kita membuat kita melihat sesuatu dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang the glass is half full, the glass is half empty, half full, half empty. No, wait. No, half. What is the question sebenarnya? Gitu ya. Atau, hey, I order cheeseburger, not a glass ya, of water. Nah, ini jadi tergantung bagaimana kita melihat. Dan itu dari mana? Dari personality, dari apa? Traits, dari apa? Sikap, dari apa? Sifat yang kita bawa tadi, dari ciri-ciri yang kita bawa tadi, ya, yang sudah tadi disampaikan, ya. Ini juga contoh ya, ini bercandaan aja gitu. Toothpaste personality test gitu ya. Kalau yang kiri ini ya, ini dikatakan kalau yang odolnya itu bentuknya begini ya, yang digenggam tengahnya itu orang-orang yang impulsif ya. Kenapa? Karena kalau digenggam tengahnya itu keluarnya cepet ya, life of the party. Jadi orang yang asik, orang yang impulsif gitu, yang seru gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini yang sebelah nomor 2 ini ya, digulung seperti ini tuh thrifty ya. Thrifty, prone to depression ini yang pelit, yang hemat kikir gitu ya. Kenapa? Kalau digulung seperti itu habis banget itu isinya gitu ya. Kalau yang seperti ini kan bawahnya masih ada nih. Kalau ini habis banget gitu. Terus terang kalau saya di rumah yang seperti ini gitu. Kenapa? Karena saya sedang berusaha untuk memilah sampah ekonomi sirkular ya. Salah satunya harus bersih isinya. Nah, saya bersihkan sampai seperti ini gitu ya. Nah, kalau yang sebelah kanan tuh katanya personality-nya stubborn gitu ya, keras kepala gitu, slow witted gitu, susah untuk digoyang gitu. Kenapa? Nah, itu dia mencetnya atasnya sehingga keluarnya cepat, habis itu sudah gitu ya. Sementara yang bawahnya nggak dipakai. Yang paling kanan itu antisosial. Kenapa antisosial? Soalnya toothpaste-nya tidak dipakai gitu. Itu masih bagus banget. Tidak dipakai sehingga napasnya bau gitu. Jadi dia sebenarnya antisosial, nggak pengen ngobrol sama orang. Nah, ini hanya contoh saja dari toothpaste personality test ya. Nanti kita akan coba tes personality test yang sesungguhnya. Ini hanya contoh saja. Nah, kembali ke apa namanya? Kembali ke Mentimeter tadi, silakan kalian buka atau kalian lanjutkan dengan yang kedua. Apakah kepribadian bisa berubah? Bisa dilanjutkan yang kedua? Ini saya nutupnya gimana? Kok lupa. Oke, apakah Anda bisa melihat mengisi yang kedua? Oke, baru satu yang mengisi. Apakah kepribadian bisa berubah? Silakan tadi itu ada kodenya ya, 1595143 atau di chat tadi juga sudah ada. Wah, sama nih. Bisa berubah atau tidak? 5/4. Bisa berubah nggak sih kepribadian? Sepuluh banding 15. Kita ada 37 sebenarnya, 36 orang.
13, 8, 21 mengatakan oke, 22 orang. Ah ini kok mirip-mirip nih. 16 banding 8, separuh. Separuh kelas mengatakan iya, separuh kelas mengatakan tidak. Oke, enggak, 8 orang mengatakan tidak. Yang dari yang mengatakan iya, boleh share nggak? Kenapa kok bilang bahwa kepribadian bisa berubah? Silakan. Dari yang 17. Dari saya, Mbak. Boleh, Indra. Mungkin karena manusia itu dinamis ya, Mbak. Jadi setiap pertumbuhannya, perkembangannya dia selalu belajar, dan terus berkembang, Mbak. Jadi berlaku juga ke kepribadiannya. Jadi menurut Indra bisa berubah ya? Karena Iya, Mbak. tadi ya strukturnya dinamis gitu ya. Oke. Nah, yang 8. Ada yang mau share? Kenapa mengatakan bahwa tidak bisa berubah? Dari yang 8, saya nggak bisa lihat nih, 8 ini siapa aja. Silakan dari yang 8 yang mengatakan bahwa nggak bisa berubah. Kenapa disebut tidak bisa berubah? Atau kenapa Anda berpendapat bahwa tidak bisa berubah? Ya udah saya aja, Mbak. Ya, Noval. Saya yang memilih tidak karena sebenarnya agak bingung, Mbak. Ini jangka waktunya tuh masih kecil-kecil, masih kecil, remaja atau dewasa. Karena kalau menurut saya, kalau kecil masih bisa berkembang, masih bisa dibentuk. Cuma kalau misalnya udah dewasa, menurut saya agak susah karena itu udah menjadi habit dan udah menjadi ciri khas seseorang itu. Dan menurut saya kalau udah jadi kepribadian orang itu udah gak bisa lagi dirubah. Tapi yang mungkin persepsi saya itu kalau yang berubah itu bukan kepribadiannya tapi perilakunya. Kayak contohnya misal Mbak ya, orang yang temperamen yang dulunya marah-marah apa segala macam. Cuma karena seiring waktu dia menyadari oh ini adalah perilaku yang kurang baik gitu. Kalau misalnya hal kecil aja saya sering marah-marah, maka dia menahan diri untuk marah. Tapi dia tetap temperamen dalam hatinya. Ini tuh nggak gitu lah, gitu Mbak maksudnya. Oke. Bagus sekali. Terima kasih Noval dan terima kasih Indra ya. Jadi dua-duanya betul sebenarnya ya. Jadi bingung nih Mbak gitu ya. Dua-duanya betul. Tetapi tadi sampai usia berapa sih kepribadian itu bisa berubah? Ya, di mana sih adanya trait? Di mana sih adanya sifat? Sifat atau trait itu sifatnya bawaan, ya. Itu dipengaruhi tidak saja oleh lingkungan, tetapi dipengaruhi oleh unsur-unsur psikofisik, gitu ya. Kalau boleh, mungkin kalau punya ponakan, punya tetangga, punya kerabat ya, ada baby gitu ya, baby yang anaknya gampangan. Kalau orang Jawa bilang tuh sumeh gitu ya, nggak rewelan. Ya kalau nangis ya memang waktunya dia nangis gitu ya, tapi nggak rewelan. Terus senyum, gampang gitu ya, diajak pergi juga nggak susah kan. Itu anak-anak yang dari awal trait personality-nya memang anak-anak yang easy going, ya anak-anak yang mudah gitu. Tapi nggak sedikit juga anak yang memang dari lahir itu cranky gitu ya, rewelan, ditinggal ibunya sedikit nangis. Itu dari mana ya? Itu dari psikofisik ya. Jadi ada yang namanya trait ya, yang menetap, sifat bawaan yang sifatnya menetap. Nah, itu benang merah kita sebenarnya ya. Nah, tapi kan kepribadian tidak saja trait ini, kepribadian itu tadi ada acting. Ya. Kepribadiannya pada dasarnya sudah menjadi bawaan dan tidak bisa diubah. Maka yang bisa diubah adalah tingkah laku atau perilakunya. Ya, betul sekali tadi dikatakan Noval ya, bahwa trait kepribadiannya akan sama, tetapi perilakunya bisa berubah berdasarkan kematangan dan berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Gitu. Ya. Saya sendiri ya, daripada cari-cari orang lain, saya sendiri saya tuh orangnya I. Dari dulu tuh saya orangnya I. Kalau MBTI ya, ISTJ, introversion, sensing, thinking, dan judging. Gitu. Saya tuh I. Tapi kalau saya mempertahankan I saya, gitu ya, saya nggak akan punya teman, saya nggak akan berani ngomong di depan banyak orang, saya nggak akan berani bertemu dengan orang-orang baru, itu I. Kenapa? Itu
lebih suka dengan dirinya sendiri, lebih nyaman dengan tidak menyampaikan masalah pada orang lain, tetapi lebih nyaman untuk memikirkan dirinya sendiri, dipikirin sendiri dan sebagainya, itu I. Melihat sesuatu lebih kepada inner self, bukan kepada outer, gitu ya. Salah jadi orang I? Enggak ada yang salah. Salah jadi orang E, introvert? Enggak ada juga salah, gitu ya. Nah, yang salah adalah ketika kita dituntut untuk menjadi orang E, extroversion, atau bersikap sebagai orang introversion, kita tetap bersikap I. Nah, itu yang salah. Nah, walaupun saya I gitu ya, teman saya banyak dari SMP, SMA, SD itu teman saya banyak sampai dengan hari ini. Kemudian sampai di perkuliahan juga banyak, dan malah kebetulan ketika bekerja teman-teman saya itu bukan dari angkatan saya gitu ya. Saya kalau di UI itu 97, tapi teman-teman saya itu teman-teman anak 90, 87, 88, 86 ya, 82 termasuk angkatan yang besar itu saya hampir banyak banget saya yang kenal gitu karena saya banyak kerja dengan mereka. Kalau saya nggak mungkin kayak gitu. Nah, tapi pada suatu kondisi ya, pada suatu ketika gitu ya, saya selalu menemukan saya. Misalnya gini, pernah suatu hari ketika saya tuh di Dewan Transportasi Kota Jakarta ya, ada undangan dari duta besar gitu ya, dari kedutaan Swedia gitu. Undangannya adalah undangan private, satu instansi hanya diundang satu orang, dan kita kayak private party gitu ya. Jadi kita datang, terus kita makan kue-kue, kita ngobrol sama orang sampai dengan nanti si duta besar ini bicara sesuatu. Nah, begitu masuk saya nggak ada yang kenal gitu. Aduh, ini saya nggak ada yang kenal ya gitu. Nah, begitu tidak ada yang kenal, ya saya kan sibuk dengan diri saya sendiri. Saya asik aja cari kue, saya nggak akan berusaha untuk mulai ngobrol sama orang, gitu. Saya nggak akan berusaha untuk cari-cari kenalan, gitu. Ya saya akan diam aja di tempat saya, gitu. Saya akan diam sampai menunggu ada orang lain akan menyapa saya. Itu saya, gitu. Itu the real me. Ketika saya berada dalam kondisi yang tidak nyaman buat saya, ketika saya dalam kondisi yang, aduh kok nggak asik ya buat saya, ya saya akan kembali ke diri saya, ke my true personality. Ya, tetapi kemudian ketika ada yang mendekati saya, "Ibu dari mana?" "Oh, saya dari Dewan Transportasi Kota." "Oh, Ibu, saya dari sini," terus kita ngobrol. Ya, itu saya kembali menjadi apa yang menjadi tuntutan orang lain. Nah, beda sekali dengan contohnya ibu saya gitu ya. Dulu kalau naik pesawat atau naik kendaraan umum ya dari Malang, dari kotanya ke Jakarta, kemudian saya jemput misalnya di bandara. Nah, dari bandara sampai rumah saya, ceritanya beliau adalah tentang orang yang duduk sebelahnya beliau. Dia bisa cerita anaknya berapa, kerja di mana, dan sebagainya. Saya pikir, oh jadi sepanjang perjalanan itu beliau tuh bisa ngobrol sama orang lain yang nggak dikenal. Beliau banget gitu. Ya, jadi seringkali kita melihat true personality kita itu pada kondisi yang terpojok atau kondisi yang tidak nyaman bagi kita. Ya, nah tapi tadi betul kata Noval bahwa our true personality, our trait itu nggak akan berubah. Yang berubah adalah sikap kita, adalah perilaku kita, adalah tingkah laku kita di hadapan orang lain. Ya, oke. Nah, dan sangat baik kalau kita sebenarnya apa sih tujuan kita mengetahui kepribadian gitu ya? Ngapain sih kita belajar nih satu semester, kita nanti akan belajar assessment perilaku gitu ya, assessment kepribadian. Nah, kalau kita sudah tahu terus buat apa sih gitu. Ya, sebenarnya kalau kita sudah tahu tujuannya buat apa tadi? Untuk menyesuaikan. Ya, cocok nggak sih ini buat kita? Gitu, cocok nggak sih apa? Pekerjaan tertentu, cocok nggak sih pendidikan tertentu buat kita, cocok nggak sih lingkungan tertentu buat kita. Nah, itu tujuan dari kita memahami kepribadian. Dan juga kalau kita sebagai orang tua, kita sebagai bos, mungkin sebagai atasan, kita juga perlu tahu bagaimana sih kepribadian bawahan kita, sehingga kita tidak mengubah kepribadiannya, tapi kita bisa mengubah perilaku kita terhadap orang itu agar bisa menjadi lebih optimal dalam berinteraksi. Nah, itu sebenarnya tujuan dari kenapa kita belajar ya, kenapa kita belajar tes kepribadian dan sebagainya. Oke ya, sampai di sini clear ya, gitu. Clear bisa berubah nggak sih gitu ya? Nah, memang dikatakan bahwa pada usia dewasa ya
dewasa awal itu adalah pembentukan kepribadian, dan kepribadian itu mulai menetap di usia dewasa ya, dewasa madya itu 40 ke atas itu biasanya sudah mulai menetap, jadi agak sulit untuk di apa namanya dibelok-belokkan ya. Tetapi tadi biasanya dengan usianya semakin dewasa, dia semakin paham kepribadiannya dan bisa semakin menyesuaikan perilakunya dengan tuntutan lingkungan sosial ya. Nah, ini akan kita bahas besok, kepribadian Anda seperti apa dan bagaimana yang bisa kita lakukan. Nah, perspektif dasarnya atau apa sih ciri-ciri, apa sih landasan-landasan dalam mata kuliah ini? Yang pertama adalah psikoanalisa ya. Psikoanalisa ini adalah salah satu teori teori dasar psikologi yang sangat terkenal begitu, yang sangat kita gunakan ya. Ini akan menjadi perspektif dasar untuk asesmen pengukuran psikologi. Saya rasa kalau psikoanalisa semua sudah tahu siapa tokohnya. Humanistik tokohnya siapa? Kalau ada yang tahu? Kalau humanistik, kalau psikoanalisa pasti Freud. Kalau humanistik, ada yang tahu? Lah, kok pada lupa nih? Ayo, siapa yang tahu? Abraham Maslow bukan? Maslow, oke. Selain Maslow? Carl Rogers. Carl Rogers paling terkenal dengan apanya, Dinda? Term apa yang kita bisa ingat dari Carl Rogers? Unconditional? Unconditional positive regards. Unconditional, apa itu Dinda? Unconditional positive regards. Lupa ya. Gampangnya unconditional positive regards itu menerima apa adanya. Nah, itu yang gampang ya. Menerima secara keseluruhan apa adanya. Kemarin atau 2 hari yang lalu ya, kita dikejutkan dengan berita seorang ibu yang membunuh ya anaknya di Brebes karena diduga depresi gitu ya. Dan ini bukan hal yang baru sebenarnya. Beberapa tahun yang lalu juga sudah ada di Bandung, saya ingat sekali di Bandung juga ada seperti itu. Dan kemudian semua bertanya kenapa ya kok bisa kayak gitu. Setelah saya nggak tahu nih beritanya valid atau tidak, tapi katanya setelah dilakukan pemeriksaan beliau itu juga si pelaku ini juga mengalami child abuse waktu dia kecil, mengalami tekanan-tekanan psikologis ketika dia kecil ya, sehingga depresinya terbawa sampai saat ini. Nah, tadi ya, betapa pentingnya unconditional positive regards ya, betapa pentingnya mencintai, menerima seseorang apa adanya. Kenapa? Karena tidak sedikit orang-orang yang orang-orang dewasa yang hidup saat ini yang hidupnya itu hanya dihabiskan untuk menyelesaikan konflik-konflik masalahnya di masa lalu ya. Balas dendam atas masalah, bukan balas dendam dalam artian balas gitu ya, tetapi mengkompensasi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan masa lalunya yang tidak terpenuhi. Sekarang juga kita sering dengar namanya toxic relationship ya. Jadi toxic parenting gitu ya, di mana hampir semua anak gitu tuh memiliki luka memiliki luka atas apa yang dilakukan orang tua pada dirinya. Tetapi orang-orang yang sehat akan bisa mengatasi luka-luka ini untuk kemudian menjadi pijakan di masa depan. Tapi tidak sedikit orang yang tadi terjebak ya pada masa lalunya, sehingga akhirnya seluruh hidupnya hanya dihabiskan untuk mengatasi persoalan-persoalan masa lalunya. Ya, salah satunya ibu yang membunuh anak 3 orang, membunuh anaknya ini tadi karena dikatakan punya trauma-trauma masa lalu begitu ya. Sehingga ketika kita mungkin nanti sebagai orang tua ya, atau kita sebagai pasangan ya, jangan melakukan conditionally gitu ya. Jadi menerima orang lain itu tanpa syarat gitu, as it is gitu ya. Ya dia begitu itu, yang harus berubah siapa? Ya saya, udah gitu aja gitu ya. Kita nggak pernah
milih kok kita dilahirkan oleh orang tua yang mana. Ya tadi tadi yang saya ceritakan ya, orang tua saya begini begini begini. Ya orang tua kamu begitu, terus kamu mau apa? Mau ngerubah dia? Nggak mungkin gitu. Yang bisa kita ubah apa? Yang bisa kita ubah adalah sudut pandang kita terhadap kondisi tersebut. Udah itu saja. Ya, terlalu banyak di dunia ini yang out of our control. Sehingga kalau kita berusaha untuk mengkontrol apa yang tidak bisa kita kontrol, akhirnya frustasi. Untuk apa? Ya, jadi yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita memperlakukan diri kita dan memperlakukan orang lain yang berhubungan dengan kita. Itu prinsip-prinsip dari humanistik ya. Ada acceptance, ada genuineness, ada empathy ya. Empathy ini juga sangat penting. Kemudian sosiokultural ya. Kepribadian itu juga didasari oleh faktor-faktor sosiokultural, gitu. Mungkin tadi ya siapa tadi? Reisha ya, saya lupa. Yang dari setiap daerah itu punya personality-nya masing-masing ya. Kalau di Indonesia, kalau saya bilang orang Batak itu pasti di kepala kalian sudah tergambar ciri khas orang Batak itu seperti apa. Walaupun tidak semua orang Batak seperti itu. Orang Minang ya, orang Padang itu seperti apa? Oh, Padang mah pelit gitu ya. Padahal tidak semua orang Padang pelit loh gitu ya. Orang Jawa mah mangan orang mangan asal kumpul gitu, nerimo. Padahal nggak semua orang Jawa seperti itu, tapi itu stereotip ya. Yang secara sosiokultural kemudian mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. Dan yang terakhir adalah trait. Nah ini tadi, trait ini bawaan yang saya bilang tadi. Ya ada trait bawaan yang memang sudah dibawa. Ada orang-orang yang dari awal lahir itu sudah dengan trait-nya gitu ya, memang trait-nya pemarah kok senggol bacok gitu ya, disenggol dikit kebacok gitu ya memang begitu gitu. Jadi yang paling baik adalah ketika kita menyadari trait kita, kemudian kita bisa melakukan modifikasi perilaku kita sendiri agar kita bisa sesuai dengan tuntutan lingkungan sosial. Gitu. Ya, nah ini psychoanalytic perspective ini adalah Sigmund Freud ya. Kalau dari teorinya Sigmund Freud, orang itu personality itu muncul atau personality seseorang itu terbangun ya dari dipengaruhi oleh childhood sexuality, pengalaman-pengalaman seksual masa lalu dan unconscious motivation dan motivasi-motivasi yang dorongan-dorongan yang tidak disadari. Ini teori psikoanalisa ya. Saya rasa sih teori-teori psikoanalisa ini kalian bisa baca sendiri ya. Jadi maksud saya tidak perlu jelaskan panjang lebar di sini, tapi tolong dibaca kembali sebelum kuliah ini nanti karena ada beberapa tes proyeksi yang dasarnya adalah teori psikoanalisa ya. Freud's theory of personality that attributes our thoughts and action to unconscious motive and conflict. Jadi kalau dari teorinya Freud itu hidup kita itu adalah dorongan-dorongan kita hidup ya, dorongan hidup kita itu berdasarkan pada unconscious motive ya, dan konflik-konflik yang kita hadapi. Nah, konflik apa? Konflik psikoseksual di childhood psikoseksual tadi. Nah, teknik-teknik yang digunakan kalau kita menemukan psychological disorder adalah cara-cara ya, adalah seeking to expose. Jadi cara-cara yang untuk supaya unconscious tension ini bisa terpapar ya dan diinterpretasikan. Nah, caranya dengan apa? Free association, dream analysis dan hipnoterapi. Nah, mungkin kalian akan belajar atau sudah mungkin ya belajar free association, dream analysis, hipnoterapi pada dasar-dasar psikoterapi. Pada kurikulum sebelumnya ini merupakan kuliah wajib ya, tapi pada semester ini kita masukkan menjadi kuliah pilihan karena nantinya dengan kegiatan MBKM ini bisa dipilih bisa tidak begitu. Tapi untuk angkatan kalian seharusnya ini wajib ya. Nah, beberapa tahun yang lalu, lupa saya 2017 ya, saya pernah ke Wina, ke Austria dan saya kepengen tahu kursi dream analysis-nya Freud ya. Jadi kalau saya baca di buku Introduction to Psychology-nya Morgan King itu ya, itu ada satu coach gitu ya, satu sofa gitu ya, coach gitu. Kemudian orangnya tidur di situ, tiduran, diminta untuk tiduran. Kemudian diminta untuk berbicara, menceritakan dream-nya gitu ya oleh Freud gitu ya. Nah, dream-nya memang kalau Freud itu selalu dikaitkan dengan tahapan-tahapan psikoseksual ini ya. Nah, tahapan-tahapan psikoseksual walaupun saya tidak terlalu, ya ini namanya teori gitu ya.
Tapi saya kalau saya pas saya ke Wina saya kepengen lihat nih gitu yang seperti apa. Maka waktu itu saya berkunjung ke Museum Freud ya. Mungkin kalau yang ini bisa kalian baca ya. Mungkin saya share ini saja. Saya coba share foto-foto di museumnya Freud ya supaya bisa dapat gambaran sebentar. Hmm. Mana ya? Oke. Nah, ini nah. Nah, ini ini yang ya sebentar ya. Nah, ini adalah ini adalah museumnya Freud ya. Ini saya foto di depan museumnya Freud di Austria, judulnya di Wina ya. Jalannya namanya Bregasse nomor 19. Ya, ini museumnya Freud di mana di bawahnya yang di bawah ini ditutup ya. Ini memang rumah pribadinya Freud dan kita bisa lihat di atasnya ya. Ini Sigmund Freud Museum ya. Ini Museum Freud. Nah, sebenarnya tujuan saya ke sini itu buat ngelihat cari tadi kursi dream analysis. Nah, ini salah satu sudut di dalam museumnya ya. Ini ada catatan-catatannya Freud ya, foto-fotonya Freud dengan berbagai ini juga Freud dengan istrinya ya. Ini catatan-catatan Freud yang kita bisa baca nih. Di sana saya dibawain ini ya. Ini satu saya pakai tag ini di sini nih ada kayak satu recorder gitu ya, kayak satu alat gitu di mana saya tinggal pencet nomor berapa, ini ada nomornya, kemudian saya bisa dengarkan ceritanya tentang ini apa sih, nyeritain apa sih ini gitu ya. Tapi saya nggak hafal lah ya, ini saya nggak hafal tapi caranya adalah seperti itu cara kerjanya ya. Ini sebentar. Museum Freud. Nah, ini ya, ini ini di depan museumnya ya, Profesor Sigmund Freud. Kemudian, nah ini adalah satu tangga ya menuju ke lantai 2 yang digunakan museumnya adalah di lantai 2. Nah, di pinggiran tangganya itu ada tulisannya dan salah satunya adalah tulisan tentang ini sejarahnya Freud gitu ya, timeline-nya Freud gitu. Mulai dari tahun 1881 sampai dengan yang terakhir ini nggak kelihatan nih tahun berapa ya. Tahun jadi 81 sampai 89 Freud itu ini rumah ini adalah milik dari Victor Adler ya. Victor Adler ini ayahnya Alfred Adler ya. Kemudian tahun 83 Freud ketemu sama Victor Adler, kemudian mereka mulai mengembangkan lah yang namanya teori-teori psikoanalisa. Ya, ini jadi sepanjang tangga ini kita bisa baca gitu ya. Keren deh. Terus di sepanjang nah ini ada sayanya. Ya, di sepanjang tangga yang satunya kita juga bisa melihat tulisan-tulisan dari Freud ya. Catatan-catatan yang dibuat oleh Freud untuk menceritakan perjalanan teorinya ya. Dia di sini menggunakan bahasa Jerman karena Austria itu dikuasai oleh Jerman ya, tapi di sini ada bahasa Inggrisnya. Nah, ini di sini juga ada banyak sih gambar-gambar ya, catatan-catatan dari Freud ya. Nah, ini juga ini foto keluarganya Freud dan sebagainya. Ini catatan-catatannya. Nah, ini foto keluarganya ada Anna Freud ya dan sebagainya. Nah, ini yang saya mau kasih lihat. Nah, ini adalah kursi ya. Sebenarnya saya ke sini untuk melihat kursi dream analysisnya
Freud yang bentuknya coach gitu ya, kemudian dia duduk di sampingnya. Ya, sudah pernah baca dan sudah pernah lihat kan ya di buku-buku Introduction to Psychology, di buku psikologi umum tuh biasanya ya, atau buku psikologi personality ya, kepribadian. Tapi ternyata kursi yang digunakan itu sudah dipindahkan ke Museum Freud di London ya. Tetapi kursi ini digunakan oleh Freud untuk berbicara dengan kliennya. Bayangin tahun sekian gitu 1800-an awal, enggak 1800-an akhir, tapi ini masih tertata dan tersimpan dengan rapi di museumnya Freud ini ya. Ini kursi di mana dia melakukan terapi dengan pasien-pasiennya, tetapi bukan coach dream analysis yang legend itu ya, tetapi ini dia juga pakai untuk dia juga gunakan untuk melakukan terapi, melakukan psikoterapi. Sebentar, ini kok nggak mau ditutup. Nah, terus ada lagi ya. Nah, ini juga menarik buat saya. Ini pintunya ini ya, sama nih, pintu ini adalah pintu depan di mana Freud menerima pasien-pasiennya. Ini masih sama kondisinya nih dengan, lihat ini ya, ini tahun dulu kala ya, ini masih sama. Di sini ada surat izin praktek lah gitu ya, surat izin praktek dari ini masih desain dokter Sigmund Freud gitu ya, alamatnya Bregenz 19 gitu. Ini ada Profesor Dr. Freud, dan ini adalah bel yang digunakan untuk kalau ada tamu gitu ya, kalau ada klien tinggal memencet bel ini. Ini juga sama nih kondisinya dengan zaman dulu kala gitu. Nah, ini di Museum Freud ada juga beberapa gambar-gambar ya, beberapa gambar-gambar yang dipasang. Saya nggak ingat betul ya, ini di depan, ini foto saya di depan kursi tadi, di depan kursi coach tadi. Kalau ini di Winanya, ini di luar. Sebentar. Di dalam mana lagi ya? Nah, ini banyak sekali catatan-catatan kerja Freud yang seperti ini yang didokumentasikan ya. Ini catatan kerja dari Freud didokumentasikan, kemudian dibuat di dalam berbagai buku-bukunya Freud yang Anda juga bisa akses ya. Banyak sekali buku-buku Freud tentang dream analysis, tentang macam-macam ya. Nah, ini gambar-gambar sebenarnya banyak ya, cuman tidak ada di laptop ini. Saya mesti pindah dari laptop yang lain, tapi ini cuma ada gambar yang ada di sini, nggak apa-apa. Hanya sebagai teaser aja kepada kalian. Teaser itu maksudnya saya bukan flexing ya, bukan flexing, tapi saya berusaha untuk menginspirasi kalian gitu supaya one day harus sampai ke sana gitu ya. Dulu waktu SMA saya belajar bahasa Perancis ya. Saya SMA-nya sosial di Kota Malang. Saya belajar bahasa Perancis, terus guru bahasa Perancis saya itu menunjukkan foto zaman dulu ya, zaman dulu tuh saya SMA aja nggak ada LCD ya, jadi gurunya cuma ngomong. Dia menunjukkan satu foto gambar La Tour Eiffel gitu ya. La Tour Eiffel itu Menara Eiffel gitu. Dia cerita, ini Menara Eiffel gini. Terus kalau saya dalam pikiran saya kepengen ya ke sana suatu hari saya harus sampai ke sana gitu. Dan tahun 2012 ya, ya begitu aja bisa tercapai dan saya sampai kok di Eiffel gitu. Jadi sebenarnya tidak ada mimpi yang tidak mungkin tercapai gitu. Jadi kalau kalian, ini usaha saya untuk menginspire kalian untuk suatu saat bisa sampai ke sini gitu ya. Amin ya. Suatu saat bisa sampai ke sini, dan tidak saja ini indah sekali ya. Ini foto-foto saya di Wina ya. Wina itu indah sekali, kota yang sangat, ada nggak ya foto-foto yang kotanya ya? Ini saya di Belanda. Ini ini seperti ini ya. Ini di depan taman bermain gitu ya. Kemudian mana ya yang cukup besar, yang ini juga, ini foto di depan seperti parlemen, gedung parlemennya di Wina gitu. Ini di Wina, dan di Wina itu di Austria itu sangat mengedepankan atau menghormati LGBT juga ya. Jadi di keretanya ini saya muter-muter naik kereta, naik tram, keretanya itu ada bendera pelanginya itu juga ada gitu ya.
Jadi ini Bregas juga sudah hadir ya. Apa bagus sekali Wina, kota tua dan apa ya, banyak sekali sejarah kalau di Wina ya. Ini saya sedikit sekali fotonya ini juga di Wina, ini saya nggak tahu di apa nih, foto-foto lainnya ada di ini Sochborn Place namanya. Sochborn Place ini juga salah satu tempat yang harus dikunjungi kalau kita ke Austria ya, ke Wina. Nah, flexing-nya di sini bukan buat pamer bahwa saya sudah sampai ke sana, tetapi bahwa kalian suatu hari juga harus sampai ke sana untuk bisa melihat apa yang kalian inginkan gitu ya. Ini saya betul-betul pengen ke Wina untuk melihat tempatnya Freud itu seperti apa sih gitu, dan itu yang saya lihat ya. Nah, kenapa sih sebenarnya teori-teori Barat ini cukup dikenal gitu ya? Karena mereka documented gitu. Saya pernah belajar Kauruh Jiwo ya. Silakan kalau kalian juga tertarik, itu di UGM ya. Ki Ageng Surya Mentaram namanya. Waktu lahirnya awal 1900-an juga ya. Dia punya teori-teori yang mirip dengan humanistik ya. Mirip dengan teorinya Maslow, humanistik. Judulnya Kauruh Jiwo. Jadi Ki Ageng Surya Mentaram ini adalah sahabat dari Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi kalau Ki Hajar Dewantara itu menelurkan tiga peribahasa itu ya, ing madya mangun ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Nah, beliau adalah lebih ke bidang ke pendidikan, sementara Ki Ageng Surya Mataram lebih ke kehidupan. Dan itu sebenarnya teori-teorinya mirip sekali dengan teorinya Maslow, mirip sekali dengan teorinya eksistensialismenya Frankl ya, tetapi tidak bisa mendunia. Kenapa? Karena tidak terdokumented. Sementara kalau kalian lihat tadi foto-foto saya, everything is well documented by Freud gitu. Jadi semua ada catatan-catatan klien, catatan-catatan pasien itu ada semua, very well documented. Jadi sebenarnya itu yang kemudian membuat teori ini bisa berkembang dan teori ini bisa dipelajari gitu ya. Jadi itu yang saya dapatkan ketika saya berkunjung ke Museum Freud ya. Saya juga pernah berkunjung ke Museum Van Gogh ya, tapi saya kok nggak punya fotonya di sini ya. Saya pernah berkunjung ke Museum Van Gogh. Museum Van Gogh itu adanya di Amsterdam ya, di Belanda ya. Itu tadinya saya malas ke situ dulu, ngapain sih, saya juga nggak suka. Tahu ya Van Gogh ya, Van Gogh itu adalah seorang pelukis ya. Van Gogh itu pelukis, saya pikir ngapain sih saya ke sana gitu ya. Tapi akhirnya saya ikut juga untuk melihat Museum Van Gogh, dan ternyata di sana saya menemukan bahwa Van Gogh itu salah seorang pelukis di dunia yang terkena skizofrenia gitu ya. Dia kena skizofrenia, karena itu lukisan-lukisannya itu juga berubah. Jadi dari lukisan-lukisan realisme kemudian berubah menjadi lukisan abstrak karena adanya perubahan karena dia terkena skizofrenia. Nah, saya tadinya nggak paham ya kenapa ada skizofrenia dan sebagainya. Tapi kemudian ketika saya masuk ke museum itu, saya baru tahu ternyata ada kumpulan dari surat-suratnya beliau gitu ya. Jadi beliau itu bersurat dengan kakaknya, dan kemudian surat-surat itu documented ya. Didokumentasikan sehingga kelihatan sekali bagaimana sih perubahan personality-nya, bukan personality ya, perubahan perilakunya karena penyakit skizofrenia yang dia alami. Jadi korespondensi dia dengan kakaknya di situ dimunculkan dan diperlihatkan, kemudian terlihat sekali tulisannya juga berubah dan sebagainya. Jadi penting sekali untuk mempelajari, ternyata kita bisa mempelajari personality seseorang berdasarkan tulisan-tulisannya dia juga gitu. Jadi itu inspiring juga buat saya di Museum Van Gogh. Walaupun sebenarnya saya tadinya males mau masuk gitu ya, tapi ternyata bagus banget gitu. Saya dapat banyak banget terkait dengan psikologi ya. Ini kalau yang id, ego, super ego dan sebagainya ini silakanlah kalian pelajari sendiri ya.
apa namanya, di mana letak id, ego, super ini rasanya kita semua sudah belajar. Yang pasti adalah kalau dalam pandangan Freud, orang itu dalam hidupnya ya, dalam hidupnya orang itu membangun kepribadiannya itu karena adanya selalu ada konflik antara id, ego, dan super ego. Id adalah dorongan dari dalam diri yang adanya di unconscious, merupakan dorongan-dorongan hidup manusia yang kemudian ditekan oleh super ego. Ya, super ego selalu menekan id ya, dan akhirnya ditengahi oleh ego. Nah, ego strength-nya itu seperti apa? Apakah ego strength-nya weak? Apakah ego strength-nya kuat gitu ya? Nah, itulah yang selalu menjadi masalah gitu ya. Kita itu menjadi pribadi kita saat ini adalah hasil dari interaksi antara id, ego, dan super ego ya. Apakah kita menjadi orang yang pencemas ya karena super ego kita terlalu kuat gitu ya, ataukah kita orang yang impulsif yang saya maunya A ya harus langsung dapat A dan sebagainya karena kita orang yang tidak bisa menguasai id kita dan sebagainya. Saya rasa ini nanti bisa dipelajari ya, rasanya kalian tentu sudah belajar dan sudah lebih jago daripada saya gitu. Kemudian masalah-masalah yang terjadi pada manusia dewasa menurut Freud adalah hasil dari kemampuan dia untuk berhasil pada setiap stages, setiap tahapan perkembangan Freud gitu ya, tahapan perkembangan psikoseksual. Oral ya 0 sampai 18 bulan. Jadi pleasure-nya di mulut, anal, felix, latensi, dan genital. Nah, yang terjadi adalah ketika orang ini bisa terjadi identifikasi ya, kita bisa mengakomodir ya value-value dari orang tua kita ya, parents value into their developing super ego. Jadi kita bisa mengakomodir nilai-nilai ke dalam super ego kita atau terjadi fiksasi atau bahkan regresi. Fiksasi adalah ketika kita berhenti pada masa tertentu yang membuat kita nyaman dan kita tidak ingin melanjutkan ke masa selanjutnya atau kita kembali ke masa yang sebelumnya. Misalnya anak yang sudah nanti ya itu contohnya nanti saja. Nah, karena ini sudah jamnya ternyata cepat sekali. Nah, ketika kita menghadapi suatu problems ya, ketika kita menghadapi suatu konflik gitu dalam perkembangan pribadi kita memunculkan yang namanya defense mechanism. Apa sih defense mechanism? Defense mechanism adalah ego protective methods. Jadi metode perlindungan dari ego untuk menurunkan anxiety of unconsciously by unconsciously distorting reality dengan cara mendistorsi realitas. Caranya apa saja? Ini yang saya sampaikan di sini. Defense mechanism ada 6 ya. Tentunya kalian juga sudah belajar. Repression itu merepress ya, menyembunyikan perasaan ke dalam unconscious ya, ke dalam semakin dalam supaya lupa ya. Itu namanya repression. Regression adalah kembali ke masa lalu, misalnya anak yang sudah toilet trainingnya sudah bagus, sudah tidak ngompol, sudah bagus gitu ya. Tiba-tiba pas punya adik dia turun gitu ya, kembali lagi ngompol, minta mimi ya, minta netek ke ibunya gitu atau ngenyot ya menghisap jempol menghisap jari jempol gitu ya. Itu regression namanya. Kemudian projection adalah apa yang sebenarnya kita rasakan tapi kita proyeksikan pada orang lain ya. Kita ujian mau ujian rasanya panik, tapi terus kita bilang sama orangnya, kamu kalau ujian jangan usah panik deh, kamu belajar aja. Padahal sebenarnya panik kita, gitu ya. Itu namanya projection, teknik proyeksi. Sebenarnya itu untuk mereduce our anxiety. Kemudian rasionalisasi adalah memberikan alasan-alasan rasional agar otak kita memberikan alasan-alasan rasional agar anxiety kita bisa menerima gitu. Contoh ini ya, telat itu kan nggak bagus. Kita sudah tahu bahwa kita telat sehingga kita salah gitu. Tapi kemudian kita merasionalisasi ya kan gue telat soalnya kan jalannya macet gitu. Ya kan gue telat soalnya kan motor gue rusak. Ya kan gue telat soalnya. Nah, jadi kita memberikan alasan-alasan padahal sebenarnya alasan itu bukan alasan yang benar atau alasan yang sebenarnya kita tahu itu cuma cari-cari alasan gitu. Yang kita lakukan adalah untuk mereduce our anxiety gitu ya. Atau contoh yang paling gampang gitu. Misalnya kita pacaran nih gitu. Terus
kita pergi ke mall terus kita, loh itu kok kayaknya pacar saya gitu, itu kayaknya baju kotak-kotaknya pacar saya, tapi kok dia jalan sama cewek lain dan jam segini katanya dia lagi kuliah gitu. Terus kita merasionalisasi, sebenarnya kita sudah tahu itu pacar kita gitu, tapi kita merasionalisasi, oh enggak, itu mungkin orang lain, oh pacar saya tidak mungkin melakukan itu pada saya, oh pacar saya lagi kuliah dan sebagainya, sehingga karena sebenarnya kita cemas gitu, tapi kita rasionalisasi agar kita sendiri tidak merasa cemas atau menurunkan kecemasan. Itu namanya rasionalisasi. Kemudian displacement adalah perilaku kita meletakkan objek pada hal yang tidak tepat gitu ya. Misalnya ayah punya masalah di kantor, ayah dimarah-marahin oleh bosnya di kantor gitu ya. Tapi kan nggak mungkin kalau dari ayah kemudian memarahi kembali bosnya gitu, walaupun dia nggak terima kan nggak mungkin ya. Akhirnya adalah ketika dia dimarahin oleh bosnya, dia nggak terima, akhirnya dia marah-marahnya di rumah ke anak-anaknya. Nah itu displacement namanya ya. Kemudian yang terakhir adalah reaction formation. Reaction formation adalah berperilaku sebaliknya. Ya, misalnya sebenarnya kita frustasi, tapi kita berusaha untuk berperilaku tenang. Atau waktu itu ada iklannya Sariwangi ya. Nanti kapan-kapan saya cari. Ini saya belum ketemu iklannya. Iklannya Sariwangi, seorang anak perempuan kita lagi ngetes sama ibunya sama adiknya laki-laki. Terus kemudian ibunya dia bilang sama ibunya, saya nggak seneng si A nulis surat ke saya. Nah itu kemudian adiknya bilang, seneng atau sebel gitu. Jadi sebenarnya dia seneng, tapi perilaku yang dia tunjukkan sebel gitu. Atau dulu saya punya mahasiswa yang saya tadinya nggak tahu gitu di antara kedua ini ada rasa atau tidak gitu. Tapi kalau saya ajak kerja itu saya suka ajak kerja berdua nih laki-laki sama perempuan. Berantem mulu kerjaannya gitu. Jadi pokoknya kalau kerja sama saya tuh ya kamu dong yang lakukan ini, kamu kurang ini. Wah, pokoknya berantem aja nih gue ini. Ternyata itu adalah perilaku saling mencari perhatian gitu. Nggak lama setelah itu, 6 bulan setelah itu mereka jadian gitu. Jadi sebenarnya sepertinya sebel padahal sebenarnya senang. Nah itu reaction formation. Jadi ini defense mechanism yang dilakukan manusia untuk mereduce kecemasannya. Untuk apa? Untuk membantu dia bisa melalui kecemasannya supaya dia tetap sehat secara mental begitu. Nah, defense mechanism memang bisa digunakan untuk reducing anxiety, tetapi yang lebih sehat adalah memang untuk tidak memunculkan anxiety itu. Nah, New Freudian ya, ada Alfred Adler. Alfred Adler ini salah satu anak dari Victor Adler yang pada awalnya mengajak Freud untuk mengembangkan teori psikoanalisa. Ada Horney. Horney ini dia melakukan penelitian-penelitian untuk membalancing, untuk menyeimbangkan Freud masculine bias. Jadi dalam pandangan Horney atau dalam pandangan banyak theoretician ya, bahwa teori Freud ini lebih menguntung atau lebih pada sudut pandang laki-laki. Misalnya kenapa anak laki-laki itu selalu jatuh cinta sama ibunya atau Oedipus kompleks gitu ya. Jadi pandangannya maskulin gitu. Sementara sudut pandang perempuan ini jarang dibahas, karena itu Horney kemudian melakukan imbalancing. Dan Jung, ya Jung rasanya teman-teman juga sudah hafal ya, bahwa sebenarnya ada collective unconscious concept of share. Jadi sebenarnya kita hidup saat ini itu kita juga membawa unconscious concept dari nenek moyang kita gitu ya. Jadi orang itu sekarang ingatan kita sekarang itu sebenarnya dipengaruhi oleh ingatan-ingatan masa lalu yang inherited reservoir. Jadi sudah ada di dalam diri kita gitu. Jadi perilaku kita itu sebenarnya banyak dipengaruhi oleh perilaku nenek moyang kita gitu. Nah, ini saya mau tanya satu lagi nih, karena kita lagi ngomongin perilaku nenek moyang ya. Yang bisa jawab silakan ya. Kenapa atau untuk apa sih apa fungsi dari ekor monyet? Apa fungsi dari ekor monyet? Ada yang bisa jawab? Saya mau jawab, Mbak. Iya, boleh Indah. Ekor monyet itu berfungsi buat lengan tambahan. Lengan tambahan. Oke, ada yang lain? Makasih, Indah. Apa lagi? Jadi buat ngambil makan gitu ya. Ada lagi? Apa sih fungsi ekor monyet? Buat kalau dia bergelantungan di pohon juga, Mbak. Ya, bergelantungan di pohon. Oke, Cika. Yang lain?
Ada lagi? Masih salah nih dua-duanya jawabannya. Apa fungsi ekor monyet? Ada yang lain jawabannya? Biar bangun siang-siang. Masih salah tuh dua-duanya. Ada yang lain? Ayo coba. Apa fungsi ekor monyet? Timbangan. Buat apa? Keseimbangan. Ya. Sini kayaknya anak biologi semua. Fungsi ekor monyet cuma satu, buat ngitung. Monyetnya ada berapa ekor? Ketawa banget. Jadi nggak usah serius-serius ya. Kalau nggak ada ekornya gimana? Kalau nggak ada ekornya gimana ngitungnya gitu ya. Jadi jangan serius-serius ya. Ya itu fungsinya ya. Oke, kita lanjutin sedikit lagi ya. Ini humanistic perspektif ya, Maslow ya. Kita tahu ada segitiganya Maslow ya, mulai dari physiological needs sampai dengan self esteem. Ini juga mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang gitu. Apakah kita masih fokus pada physiological needs atau kita sudah fokus pada self actualization. Kalau beberapa bulan, beberapa minggu terakhir nih kita masih lihat sibuk kayak sama minyak goreng, ada sampai pingsan sampai meninggal gara-gara minyak goreng, ya jelas bahwa Indonesia masih sibuk pada physiological needs gitu ya. Kenapa sibuknya masih pada yang kayak gitu-gitu? Yang lain sudah berusaha bagaimana caranya hidup di Mars ya. Elon Musk itu berusaha untuk gimana caranya bikin kendaraan ke Mars gitu ya, bikin roket, bikin ini ke Mars. Kita masih sibuk minyak goreng gitu ya. Padahal hari gini ada air fryer, ada microwave, ada apapun yang sebenarnya kita bisa gunakan tanpa menggunakan minyak goreng. Tapi itulah physiological needs kita masih belum selesai. Dan as long as kita masih sibuk dengan physiological needs, maka self actualization nggak akan tercapai, nggak akan kepikiran itu gimana caranya sampai ke bulan ya. Orang mikir ekor monyet dari apa aja masih belum bisa gitu ya. Enggak, saya bercanda itu tadi ya, biar seger aja. Nah, terus juga ini tadi sudah saya jelaskan ya tentang unconditional positive regard-nya dari Rogers ya. An attitude of total concept toward another person. Jadi as is it sebenarnya ya. Jadi kalau kita dekat dengan seseorang, kalau kita mencintai seseorang, kalau kita ingin orang lain itu positif, ingin orang lain itu sehat, maka cintailah dia dengan unconditionally, dengan tanpa syarat gitu. Nah, itu siapa yang harus dipersyaratkan? Diri kita sendiri gitu ya. Jadi yang harus diubah adalah diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah ini adalah contemporary research of the trait perspective ya. Jadi semakin lama semakin berkembang ya namanya teori-teori personality ya, tetapi ada beberapa cara untuk bisa mengakses ya. Memang kalau di sini pertanyaannya adalah apakah kepribadian bisa diukur? Sebenarnya kata-kata pengukuran itu tidak tepat ya, makanya kepribadian itu kan dulu kan judulnya kuliah ini metode pengukuran kepribadian, itu sebenarnya tidak tepat. Yang sebenarnya assessment kepribadian, karena assessment itu mau diukur pakai apa gitu ya. Bahasa assessment, bahasa pemeriksaan itu lebih cocok daripada bahasa ukuran. Karena kalau ukuran pasti harus ada satuan ukur. Satuan ukur itu bisa meter, kilometer, kilogram, dan sebagainya. Sementara untuk kepribadian tidak ada. Kalau inteligensi kita masih kemarin bisa lihat inteligensi quotient atau IQ ya, tapi kepribadian tidak ada. Tapi tujuan dari mata kuliah atau tujuan dari kita mengakses kepribadian adalah mendapatkan gambaran tentang kepribadian seseorang ya. Nah, kemudian gambaran kepribadian ini bisa kita manfaatkan atau bisa kita gunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang paling tepat terhadap orang tersebut. Dan sebenarnya kalau di rekrutmen begitu ya, sebenarnya tujuan dari rekrutmen, tujuan dari promotion atau selection itu adalah kalau Prof. Imam Santoso ya, Selamat Imam Santoso yang membawa psikologi ke Indonesia adalah the right man on the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat, kalau saya suka tambahin, and he
happy gitu, dan dia bahagia. As long as you're not happy, you're not belong to that place gitu. Jadi so leave it gitu. Kalau kita nggak bahagia berada di satu tempat, kita tidak optimal, kita tidak bisa menampilkan apa yang sesungguhnya menjadi potensi kita, ya leave it gitu. Tidak perlu kita paksakan untuk tetap berada di situ. Jadi kita melihat kita cocok atau tidak, kita melihat kita bahagia atau tidak, salah satunya adalah dengan menggunakan alat ukur atau pengukuran kepribadian. Nah, itu kurang lebih ya yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Minggu depan saya akan jelaskan mengenai mana ya? Saya akan jelaskan mengenai teori-teori bagaimana sih teknik-teknik pengukuran kepribadian, dan juga bagaimana, coba nih saya share dulu ya. Kita akan coba tes-tes kepribadian yang umum ya, yang bisa kita cobakan untuk besok. Nanti setelah minggu depan kita akan siap untuk mengerjakan tes-tes yang sifatnya lebih grafis begitu ya, itu untuk semester depan. Untuk minggu depan. Sebentar. Nah, ini masih muter. Nah, ini untuk minggu depan kita akan coba menggunakan alat tes ya, atau menggunakan personality ya. Nah, ini minggu depan kita akan coba kita akan coba mengerjakan inventory kepribadian populer ini supaya kalian kemudian juga bisa menemukan apa sih teori kepribadian saya. Mungkin ini nanti akan saya upload di di LMS dulu supaya kalian bisa mengerjakan dulu, sehingga minggu depan kita tinggal membahas. Mungkin itu ya. Ini cuma ada 8 pertanyaan dan kalian nanti bisa mengerjakan. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan. Mumpung kita sedang bicara tentang personality, assessment personality. Saya ingin bertanya mengenai absen di LMS, Mbak. Oh ya, oke. Itu perlu di absen lagi lihat LMS atau nggak usah? Nggak usah, itu karena ya itulah, karena kemarin saya juga minta ke semua dosen untuk absensi tetap di SIAK, karena di SIAK bisa diakses jauh lebih mudah, dan yang mengabsen adalah dosen gitu. Jadi di LMS-nya nggak usah ya. Kecuali saya minta biasanya itu saya perlukan kalau misalnya untuk mengumpulkan tugas seperti, tapi jadi yang menjadi acuan pengukuran absensi adalah di SIAK. Di SIAK yang diisi oleh dosen. Kan kita dosen-dosen tetap mengisi SIAK. Gitu. Baik, terima kasih, Mbak. Gitu Indah ya. Oke, nggak apa-apa, kita ini sama-sama sedang belajar perubahan-perubahan di LMS dan di GCR ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Bregas? Halo Bregas. Ada orang yang nggak ada suaranya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada yang dipertanyakan, nanti materi-materinya saya upload di LMS ya, untuk absensi tadi sudah saya absen dan sudah saya masukin ke SIAK. Kemudian nanti mungkin yang nanti kan saya tulis saja di LMS-nya untuk yang minggu depan kita akan mencoba tes sanguinis, melankolis dan sebagainya. Kalian kerjakan saja dulu supaya nanti ketika pertemuan kita sudah tinggal membahas gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan tutup pertemuan kita siang ini.
saya punya hutang 2 kali pertemuan, nanti mungkin saya dengan Fabian akan mengatur kapan kita bisa kuliah tambahan ya. Mohon maaf karena kemarin saya betul-betul tidak sehat untuk bisa mengajar. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Mbak. Semoga cepat sehat ya, Mbak. Terima kasih Mbak. Makasih, Mbak. Sama-sama. Terima kasih ya Mbak. Sehat-sehat Mbak. Mbak. Sama-sama. Kalian juga sehat-sehat semua ya.